hukumnya sudah jelas. Jelas kok. Saling membiarkan atau seperti apa ya, saling berkelindan ya antara ormas yang lebih cenderung menggunakan otonomi dengan pihak-pihak terkait. Yang kita sesalkan itu, di mana kehadiran mereka untuk mengantisipasi? Kalau kata anak muda zaman sekarang, lebay katanya. Lebay. Lah, Halo Indonesia, kita bertemu di podcast Cash Close bersama saya Edison Syehan. Kali ini kita berbincang soal yang mencemaskan, gitu lah. Akhir-akhir ini kita mendengar, melihat, merasakan begitu mencemaskan kehidupan rasa keadilan masyarakat Indonesia, khususnya di sejumlah kota-kota besar seperti yang kita saksikan bersama. Ada aksi-aksi premanisme yang benar-benar mengguncang rasa nyaman masyarakat seperti tercabut. Ironisnya, tak ada pihak yang bisa melakukan apa-apa pun terhadap kondisi itu. ya. Padahal di alinea keempat preambul alinea keempat Undang-Undang Dasar 45 disebutkan itu dibentuklah pemerintahan untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Tapi nyatanya seperti itu dicabut dari akar bangsa Indonesia sehingga kita hidup dalam kecemasan. Ya. Lalu di sini hadir dua wartawan senior. Yang satu ini Bonar sudah mulai meniti karir sekarang dengan profesi sebagai baru itu sebagai lawyer ya, Advokat ya. Advokat. Ya. Dan satu lagi masih tetap konsisten dalam profesinya itu menjadi jurnalis setia. Ya. Sebenarnya kami bertiga ini dulu sama-sama berjuang, ya meskipun kecil peran kami, tapi dalam menegakkan reformasi itu kami hadir di tengah-tengah itu, sesuai dengan profesi kami sebagai jurnalis ketika itu. Nah lalu sekarang saya undang mereka dan mereka sudah hadir bersama Bonar penulis Ya. dan Irwan Tommy. Tidak asing lagi mungkin di kalangan jurnalis senior ya di lingkungan Polri. Tentu punya pandangan tersendiri, tentu punya analisa sendiri, punya saran tersendiri. Bagaimana sih sebenarnya soal rasa aman yang hilang ini, ya rasa aman yang tercabut ini oleh perilaku premanisme itu. Coba mungkin Bung Bonar bisa ceritakan dulu, sampaikan. Terima kasih Pak Edison. Jadi sebenarnya ormas ini kan keberadaannya itu, tujuannya awalnya itu sangat mulia. Untuk mengorganisir sekelompok masyarakat yang satu ide untuk lebih berdaya guna, kan begitu ya. Saat ini ada 554.692 ormas yang sudah terdaftar, bukan terdaftar, memiliki badan hukum. Dari jumlah itu ada sekitar 1.500-an yang terdaftar. Iya. Jadi ada yang berbadan hukum ada yang sudah terdaftar dengan kegiatannya gitu. Apa kegiatannya? Nah, di Kemendagri lah ya. Di Kumham dan kalau yang terdaftar itu kan ke Kumham juga karena badan hukum kan. Iya. Tapi semuanya itu ada di Kemendagri. Nah, sebenarnya kelompok-kelompok masyarakat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Misalnya ada organisasi Muhammadiyah. Ini bukan hanya terbesar di Indonesia, terbesar di dunia dan terkaya di dunia. Termasuk juga Nahdlatul Ulama ya, organisasi yang sudah berdiri sebelum negara ini hadir. Nah, namun ada juga sekelompok pihak yang memanfaatkan nama ormas ini untuk kepentingan yang kurang baik ya. Tidak sesuai dengan anggaran dasar. Tapi ini sebenarnya hanya segelintir dari 554 ribuan tadi organisasi itu. Namun yang sedikit ini sangat memberikan dampak luas. Membuat orang jantungan ini. Kalau masyarakat bahkan ada yang kita dengar belakangan sama pensiunan jenderal mereka berani yang memberikan apa itu ya, peran sangat besar ya terhadap Republik ini kan. Nah,
kalau sudah dengan pensiunan yang masih punya loyalitas kuat di korpsnya aja mereka berani, bagaimana masyarakat kecil ini kan, masyarakat pedagang. Nah, biasanya ormas-ormas yang banyak menyalahgunakan aktivitasnya ini selalu yang ditindas itu pada umumnya itu berdampak ke masyarakat kecil. Bahkan ada terakhir kita lihat kan, mereka berani menutup pabrik. Di pabrik itu tentu banyak karyawan yang bekerja. Kan ini nggak mereka pikirkan. Iya. Di satu sisi pemerintah mengharap investasi itu datang. Iya. Nah, sebenarnya seperti Bung Edison katakan tadi, kita kan sudah lama liputan di polisi ini. Iya. Keberadaan ormas-ormas yang lebih mengutamakan otot daripada otak tadi ini dalam mendapatkan ini sudah lama kita ini kan. Bahkan itu kita juga kenal semua tokoh-tokohnya itu dulu ya. Berdampingan kita ketika mereka ada peristiwa saling bentrok, bahkan kita kadang diundang untuk mereka konferensi pers kan. Nah itu tadi, saya lihat ini ada semacam saling membiarkan atau seperti apa ya, saling berkelindan ya antara ormas yang lebih cenderung menggunakan otot ini dengan pihak-pihak terkait. Banyak juga kadang penguasa juga ya, pengusaha yang memanfaatkan jasa mereka. Yang terakhir kita lihat itu ada di Kemang. Gara-gara mempertahankan satu ruang lahan bentrok. Harus bertempur dengan berdarah. Iya, dan itu kan mengganggu warga sekitar. Kalau kita lihat itu bukan warga sekitar situ, itu ormas itu kan. Orang yang dari jauh datang, tapi membuat dampak yang buruk terhadap lingkungannya. Jadi fungsinya tadi ormas yang seharusnya mendayagunakan potensinya untuk lebih berguna, membangun bangsa ini, akhirnya malah lebih cenderung untuk kepentingan sendiri dan menakutkan bagi masyarakat luas. Gitu. Jadi gini loh Pak Edison, ini awalnya muncul mereka ini karena adanya pembiaran. Dari awal dibiarkan, ketika ada masalah dengan masyarakat melapor, tidak ditindaklanjutin, sehingga mereka menjadi membesar dan mereka merasa kami kebal hukum, seolah-olah kesan. Seperti misalnya, saya kasih contoh yang nyata aja ya, debt collector, Matalang, yang setiap hari di pinggir jalan yang merampas saja. Ketika korban melapor kepada polisi, meskipun pimpinan polisi selalu ngomong, lapor kalau ada kejadian. Tapi ketika dilapor tidak ada tindak lanjut. Sehingga kelompok-kelompok ini semakin merasa ada tumbuh rasa bahwa kami tidak bakalan dikenakan. Jadi kami bisa melakukan apa saja. Dan itu kenyataan. Nah ini begini, soal kehadiran aparat yang otomatis dikatakan Polri ya, yang bertanggung jawab untuk melayani, melindungi masyarakat dan melakukan penegakan hukum, memelihara ketertiban masyarakat. Nah, soal sosok ini ya, ada satu sosok yang mungkin pernah kita kenal dan terkenal itu itu videonya yang beredar dulu, mendidih darah saya melihat aksi itu yang anggotanya dibentak-bentak, lalu itu serentak jajaran itu mengejar para pelaku itu dan sampai ke luar pulau ketangkap. Iya. Nah, artinya sosok ini juga kan mempengaruhi. Mempengaruhi psikologis anggotanya. Sosok pimpinan maksudnya tadi ya. Sosok pimpinan mempengaruhi psikologis anak buahnya ya. Nah ini ada satu peristiwa yang sampai sudah membakar mobil yang digunakan oleh anggotanya. Iya. Tetapi tak ada ucapan apapun dari dia yang memberikan semangat. Betul Bung Edison. Nah, Saya bagaimana melihat sosok-sosok sebenarnya perangkat hukumnya sudah jelas kok. Itu aturan udah. Nah, ini sosoknya ini yang tidak ada atau memang sengaja ini di pembiaran? Nah itu gimana kira-kira? Nah itu dia yang saya lihat. Saya ikut prihatin ini peristiwa yang di Depok ya. Di mana polisi mau melakukan tindakan hukum terhadap orang yang terduga melakukan pelanggaran,
malah melawan orang itu dan membakar. Membakar, bukan hanya menghalangi, membakar. Nah, ada kan level tingkatan pimpinan di kepolisian itu. Ya, ya. Ada Polres, ada Kapolda, ada dari bawah lagi, Kapolri. Kapolsek. Iya. Kalau ini dari Polres kalau nggak salah itu ya, yang menugaskan itu dari Polres. Tidak ada saya dengar sepatah dua kata pun yang membakar semangat anak muda, semangat anak buah itu untuk berani tetap. Minimal konsisten. Iya, atau karena itu kalau nggak salah si tersangka pelaku pembakaran itu akhirnya ditangkap juga, memberikan apresiasi secara terbuka ke publik kepada anggota itu. Untuk mendudukkan semangatnya ya. Dilalanya dari sektor lain, dari apa namanya istilahnya, unsur lain yang akhirnya memberikan pemerhati lah gitu loh. Iya, bukan pemerhati. Memberikan Pak Gatot Nurmantio yang akhirnya yang kalau kita dengar mengapresiasi, yang mengatakan mantan Panglima TNI. Mantan Panglima TNI. Saya harus mengatakan ini, katanya. Wah, kalau tidak negara dianggap tidak hadir, katanya kan. Iya, ya itulah aku bilang tadi. Mengerikan. Iya. Kan? Coba kita biarkan begitu, mengerikan loh. Itulah yang aku bilang tadi. Awal pertamanya ketika laporan masyarakat dibiarkan. Terakhir mereka kemakan sendiri. Nah, mereka karena apa? Kelompok ini udah merasa paling hebat. Mereka kebal hukum. Apa tidak ada lagi sosok pimpinan Polri seperti yang pernah kita lihat dulu yang berani itu? Katakanlah Fadil lah ya, Fadil Imron. Ya, dia berani berdiri gitu loh. Preman. Ya. Negara tidak pernah kalah sama preman. Iya kan? Ini kok malah adem ayem gitu? Apa tidak ada lagi sosok seperti itu umpamanya? Atau mungkin pimpinannya nggak sadar bahwa mereka dikasih kekuasaan, dikasih hak oleh negara, kau harus menegakkan hukum. Jadi lupa mempelajarin ini, sibuk dengan hal yang lain. Katanya kan dia kepala selam, bisa menyelam itu pimpinannya orang. Menyelam terus nggak pernah muncul gitu loh. Jadi kalau untuk polisi sendiri aja terjadi seperti itu, bagaimana terhadap rakyat? Iya. Kalau kita ini nggak usah tanya lagi, sudah dicabut rasa aman itu, nggak ada lagi. Ya makanya aku bilang, di mana nanti rakyat harus mengadu, kemana lagi? Bayangkan, aparat berseragam dituding-tuding. Hei, gila saya bilang. Ada lagi, kalau kau tidak bayar apa THR, awas. Iya. Tahu nggak kok? Saya penguasa di sini. Ada pihak yang berani menyatakan Sebagai penguasa kita ya. ini negara apa sih? Ya. Padahal kita di undang-undang dasar kita sebagai negara hukum. Ya kan? Itu tadi. Tapi inilah tadi Bung Edison dan Bung Tommy. Dalam beberapa tahun terakhir ini kita kan disuguhkan ini pertunjukan perilaku aparat yang tidak konsisten. Ya, itu. Ya. Pernah kita dengarkan ada organisasi massa yang saya rasa anggotanya jauh lebih banyak ketimbang yang ribut-ribut sekarang ini. Ya. Dengan cepat itu dibubarkan. Ya kan? Dengan mudah. Dengan mudah dibubarkan. Langsung blek. Iya, bubar. Seperti sepakat Iya. bubar. Dikatakan meresahkan kalau nggak salah satu alasannya itu meresahkan, Biasa-biasa. terafiliasi teroris. Padahal ya kita kan tahu kata dasar teroris itu orang yang menteror. Ya perilaku-perilaku yang terjadi belakangan ini kan teror sebenarnya. Tirir lama-lama. Iya. Nah anehnya itu tadi atau ada kemungkinan ini kita nggak mau menjustifikasi bahwa ketika kelompok ini dekat dengan penguasa, aman. Ini apa nih? Tidak melanggar undang-undang. Ketika yang ini tidak sepaham dengan ini melanggar nih, teroris, meresahkan. Padahal yang kita pahami nih, kita kan wartawan di kepolisian lama ya. Pihak yang pernah dibubarkan itu banyak mengambil peran aparat keamanan dalam memberantas hal-hal yang ilegal. Ya, meskipun razia minuman keras, razia apa, meskipun itu yang nggak seharusnya dilakukan, mereka harusnya koordinasi dengan aparat terkait. Tapi itulah pembiaran sebenarnya kata kuncinya. Itu kan dibina ya. Dibina dong. Ayo ikut. Kalian cari nanti lapor ke kami karena mata kuping aparat ini kan terbatas dengan banyak organisasi masyarakat ini tadi. Harusnya dimanfaatkan ya, itu. Sebenarnya di kepolisian ini ada juga unsur binmas kan, yang dia sudah harus tahu
ada siapa di RT berapa gitu loh ya, ada apa di RT apa, aktivitas, iya, Nah, tapi ini sepertinya sekarang ini jauh dari situ. Iya. Seakan-akan kita tahu setelah muncul di permukaan, padahal ada gerakan intelijen, ada pembinaan masyarakat, apapun di situ mereka sudah bisa deteksi kan gitu loh. Seperti ormas, seperti para pelaku aksi preman ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Ya, iya, karena intelijen itu kan ya jangankan ada kelompok masyarakat sampai orang katanya. Kita tahu dia. Iya, apa namanya handphone jatuh di Senen itu ya gue bisa tahu kan gitu. Ayam kita bertelur, berapa telur tahu dia. Tahu dia kan itu harusnya begitu kan. Nah, itulah. Tapi sekarang sepertinya terjadi begitu saja dan sama-sama menonton gitu loh. Nah, dalam peristiwa pembakaran mobil petugas itu yang di Depok itu sangat benar-benar disayangkan. Nggak ada satupun pernyataan yang membangkitkan semangat anak buahnya untuk, ya dari Kapolri lah kita katakan ya, harusnya Kapolri itu gagah dong. Minimal Kapolda yang berdiri. Iya, wilayahnya. Bertanggung jawab. Iya. Ini malah tiarap. Diam semua. Ya. Ya kan? Terus dalam kita mendefinisikannya nih. Dalam penindakan seharusnya jangan hanya 2-3 orang yang membakar, tapi yang lain juga harus kena imbasnya. Seharusnya jangan dibiarkan. Oh, ini dia pelakunya. Oh, ini pelaku. Padahal kita tahu yang melakukan itu puluhan bisa ratusan orang kan. Ini kan istilahnya apa ya? Bung Tommy, kalau soal penindakan itu kan soal penegakan hukum ya. Soal penegakan hukum itu sebenarnya suruh saja masyarakat itu nangkap, bisa ditangkap semua itu kok. Iya. Yang kita sesalkan itu di mana kehadiran mereka untuk mengantisipasi ini. Makanya aku jangan bilang terjadi kan gitu. Makanya aku bilang ada ini gitu loh. Makanya aku bilang dari awal ada pembiaran. Pembiaran. Kita tidak tahu dan tidak boleh menduga-duga apa di balik pembiaran itu. Dan itu sudah sangat sering terjadi. Ketika ada kelompok tertentu melakukan kejahatan, kita sebut aja kejahatan, yang mengarah kejahatan. Tapi tidak ada tindakan hukum maksudnya. Seharusnya apa yang mereka lakukan itu sudah sebuah pelanggaran hukum. Kalau taruhlah misalnya mereka ormas itu kan ada aturannya di mana. Tapi ketika mereka sudah melakukan kejahatan seperti itu yang meresahkan, polisi seharusnya udah punya hak sesuai undang-undang untuk mengambil tindakan. Dan ini mencemaskan lagi loh. Premanisme itu yang selalu dulu kita kenal itu premanisme itu orientasinya adalah fulus kan. Artinya untuk memenuhi kehidupannya, untuk memenuhi kehidupan teman-temannya. Ya, motivasinya selalu perut lah ya. Itu makanya sering dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tidak mendapat kesempatan seperti pada umumnya. Tetapi kalau kita lihat sekarang premanisme itu sudah sampai ke soal-soal kebijakan loh. Ini bahaya ini. Bahkan bisa menentukan siapa yang menjabat apa gitu ya. Diterima mantan pejabat. Orang nomor 1 di negara ini loh sebagai kamu. Itulah itu namanya apa ya? Ini juga menjadi pemikiran barangkali untuk penegak hukum. Loh, itu komandan saya salam-salaman sama dia. Pukul, Cipika-cipik. Iya. Nah, tekanan psikologis. Sehingga dia melakukan apa saja. Takut, jangan-jangan saya yang dijadikan apa istilahnya iklan terselubung lah. Lah iyalah bahwa saya dekat dengan penguasa gitu. Yang macam-macam. Cipika-cipiki, foto-foto. Terusnya harusnya bagaimana sebenarnya? Bagaimana? Ya, ini ya agak susah sebenarnya kita mengatakan ini harus bagaimana. Karena itu tadi, kalau sudah orang nomor 1 di Republik ini juga tidak punya kepekaan terhadap siapa yang dekat dengan dia, lah ini bahaya kan. Kenapa? Karena ya kita ketahuilah di negeri kita ini, kalau saya duduk dengan Bung Edison, dengan Bung Tommy, orang luar akan mengatakan saya, oh ini teman dekat. Ya itu udah pasti. Kalau enggak kita pasti ngotot-ngototan kan gitu. Nah, orang nomor 1. Dan repotnya kadang-kadang kedekatan hubungan di kita ini, padahal bisa aja saya hanya berfoto dengan Kapolri, misalnya kan.
Padahal saya nggak ada hubungan apa-apa. Seperti saya lah bertemu Iya. dengan Kapolri. Iya. Padahal sih dia kenal saya memang. Nah, bahkan sampai ada inian kan di warung-warung kecil, warung-warung makan, kadang topi Ya, topi aparat lah, penegak ya. hukum atau fotonya ditaruh di dinding supaya aman dari aksi premanisme tadi. Iya kan? Nah ini tuh menggambarkan memang udah kacau balau Republik kita ini penegakan hukumnya. Ini selain masuk ke dunia politik ataupun kebijakan pemerintah sudah mulai terganggu ya lewat premanisme. Mereka juga sudah mengganggu pelaku ekonomi. Iya. Pelaku Perekonomian ya. Satu, ada lagi premanisme berseragam juga loh. Ada. Ya, ada. Yang memanggil lah dengan alasan wawancara. Ya. Dipanggil pengusaha ini alasan klarifikasi. Iya. Nah, dari klarifikasi itulah dijadikan dia saksi. Iya. Saksi dalam kasus apa? Nggak tahu persoalannya apa. Akhirnya Iya. banyak saya laporan. Nah. Jadi gini Bung Edison, ya kan? Kalau kita membicarakan tentang itu mungkin nggak habis-habisnya. Tapi kita bisa memberikan kesimpulan bahwa setiap tindakan siapapun dia tanpa memandang ini, yang penting dia melanggar hukum. Setiap melanggar hukum harus ditindak dan Tidak korban itu harus melapor dan pihak yang dilapor harus bertindak. Itu jalan satu-satunya. Kalau untuk dibilang pemberantasan kita nanti salah. Apa yang mau diberantas? Ini yang sudah jelas melakukan pelanggaran dan sudah ada laporan, itulah yang harus ditindak dulu sehingga yang lain tidak berani nanti melakukan tindakan seperti itu. Oh, temanku yang kemarin itu aja langsung dilapor, langsung ditindak ya kan. Nah, itulah ini harus polisi benar-benar melakukan sesuai laporan masyarakat yang merasa menjadi korban, dia harus melakukan tindakan sesuai hukum. Tapi kalau terjadi pembiaran seperti belakangan-belakangan ini lagi, ini akan tambah besar. Nanti bisa tidak terkendali. Nah, lalu ada begini ya. Kita cobalah, kita apresiasi lah ya dengan kemarin pembentukan tim anti preman ya. Iya. Tetapi nggak tahu kalau Bung Gonar sama Tommy ya, saya melihat ini menjadi besar persoalannya. Padahal kan ini urusan tingkat polsek sebenarnya ini. Polsek, Polres, paling tinggi Polda udah kelar lah ini urusan-urusan begini. Memberikan rasa aman kok. Kanit Reskrim aja sanggup nanganin. Cuman ya itu tadi karena tidak ada pimpinannya yang gitu ya. Nah ini enggak. Ini ditarik ke Menko Polhukam. Iya. Membuat satu tim. Ini kok jadi terlalu besar, Pak. Preman ini kok jadi terlalu besar gitu. Kalau kata anak muda zaman sekarang, lebay katanya. Lebay. Lah, ini paling suka bangsa kita ini suka bikin satgas. Masih kita ingat ini ya, ketika judi online marak. Satgas. Ini di penghujung kepemimpinan Pak Jokowi, dibentuklah Satgas anti judol. Ya, anti judi online dengan tenggang waktu sekian. Nggak tahu itu gimana sih. Nah, yang lucunya data judi online itu 2024 hanya sekitar 900 triliun. Ini PPATK ya. Yang beredar transaksi. Itu ya, transaksi itu. Ada satgas banyak segala macam. Baru 4 bulan 2025, ini data PPATK lagi. PPATK. 1.200 triliun. Terus satgasnya di mana? Kita nggak tahu. Sampai bulan Mei. Iya, baru 4 bulan kan ya kan? Baru 4 bulan jalan. Peredaran uang yang direkam oleh PPATK itu di antara satgas ini Ya, jangan-jangan pelaku-pelaku kejahatan mudah-mudahan tidak. Oh, lu bentuk satgas nih, gua tes nih, kan gitu kan? Sama dengan judi online tadi. Apaan satgas? Gua main juga makin mantap katanya kan? Nah itu dia. Diamankan satgas kok gitu. Diamankan akhirnya bukan. Akhirnya ada kesan pembentukan tim-tim itu hanya untuk memuaskan masyarakat. Oh sudah ada nih. Satgas. Lah, kalau premanisme di kepolisian tuh semua kan unit-unit di kepolisian itu tujuannya memberi rasa nyaman. Premanisme itu kan kejahatan yang receh-receh apa segala macam tuh bisa ada apa namanya jatan ras, kejahatan dengan kekerasan kan itu. Resmob, resimen mobil. Banyak lah. Iya. Itu, kalau nangkap maling cepet.
untuk level di Polda itu melatih 2 itu Kasubditnya kan? Iya kan? AKBP ya. Coba bayangkan ini dibentuk lagi Satgas di bawah Polkam langsung. Jadi gini loh Bung Edison. Lebay. Jadi gini loh Bung Edison, Bung Bonar. Apa yang akan dilakukan Satgas nanti? Apa mereka seperti yang kita lihat dulu-dulunya ada pemberantasan preman? Semua anak-anak yang nongkrong itu digaruk semua tanpa ada tahu kesalahan latar belakang mereka. Jadi bukan. Nanti ada sebuah kebanggaan Polres atau Polda, mana yang banyak menggaruk itu mereka-mereka yang lagi nongkrong. Tapi ketika diperiksa mereka tidak ada kesalahan apa-apa. Jadi nih ada pengalaman nih Bung Tommy soal pemberantasan premanisme nih. Ini ketika saya masih dulu wartawan muda lah ya. Nah, ikut dibawa. Bukan. Ini gini lucu. Ada pemberantasan premanisme, ditangkapin lah semua. Jadi sama pengamen pun ditangkap. Ini lucu nih ceritanya. Jadi pengamen yang biasa di Palmerah kan itu jalur saya naik kendaraan umum. Nah saya lihat, lah kok ini pengamen yang di Palmerah dipublikasikan ke media bahwa ini preman lah. Aku bilang waktu itu ketika konferensi pers lah, setahu saya ini Pak pengamen. Akhirnya dibebaskan. Ini yang lucu. Nah, ketika mereka dibebaskan, saya pulang kerja ketemulah sama pengamen ini. Om, terima kasih Om katanya. Diajak saya minum sampai mabuk sama mereka dibayarin di kala itu nih. Nah, biar kayak preman. Iya. Jadi kadang-kadang memang itulah apa namanya manipulasi publikasi kerap dilakukan untuk meningkatkan apa namanya tuh? Bukan meningkatkan percayaan. Apa namanya itu? Survei bahwa tingkat keamanan tinggi. Ditonjolkan nih yang ditangkap 30 orang preman, tangkap ini. Padahal yang sampai ke pengadilan nanti kalau kita ikutin nggak ada sebegitu. Karena mereka tidak melakukan kejahatan. Ya itu dia. Apa yang dituduhkan ke mereka kecuali mereka diserahkan ke Departemen Sosial untuk jadi apalah ya. Bukan. Jadi, tapi ini aku tambahkan sedikit lagi. Ini sebenarnya berkelindan juga dengan kita harus mengkoreksi diri kita sebagai jurnalis juga ya. Kita dengan bangga kadang mengekspos itu, polisi menangkap ini, polisi menangkap, berhasil menangkap. Lah, kalau yang berhasil itu misalnya berhasil memberantas premanisme, tidak ada preman di situ, itu baru berhasil. Ini berhasil tapi preman jangan. Ada yang ditangkap, itu kan menunjukkan preman masih ada di situ. Lah, sama dengan narkoba, berhasil menangkap puluhan ton, 30 ton, apa segala macam. Lah, kan itu menunjukkan banyak gitu loh. Ya itu yang gue bilang Pak Bonar tadi, akhirnya nanti ketika ada Satgas pemberantasan preman berebut banyak-banyakin nangkap entah siapa-siapa kayak pengamen kayak anak tukang asongan kayak ditangkap. Tapi sebenarnya seharusnya pihak Polri atau pimpinan Polri atau pihak terkait lain dan berpikir bahwa untuk memberantas kejahatan premanisme, setiap laporan masyarakat itu yang perlu ditindaklanjutin karena itu ada dasar hukum. Tapi kalau ditangkap-tangkap di pinggir jalan itu terakhir dilepasin lagi, nggak ada dasar hukum. Tapi memang ini diskusi kami ini bukan diskusi di sidang kabinet. Ya. Diskusi kami ini bukan sedang bersidang RDP di DPR sana, tetapi ini adalah hasil dari disertai dengan data-data empiris, pengalaman. Karena kami tidak ada di dalamnya itu, tidak terlepas dari apa kegiatan yang sedang ada sekarang itu. Itulah pengalaman kami masing-masing. Jadi maka mudah-mudahan ini dijadikan minimal informasi, minimal jadi dasar bahwa apa yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait terhadap aksi-aksi preman ini belum maksimal. Nah, jadi mungkin kita kasih waktu untuk statement closing dari Bung Bonar, apa kira-kira yang segera dilakukan untuk membumi hanguskan aksi-aksi preman di Indonesia. Baik, terima kasih Bung Edison. Mungkin membumi hanguskan itu
sangat sulit dilakukan. Tapi setidaknya memberi rasa gentar terhadap para pelaku-pelaku aksi-aksi premanisme itu. Polisi dalam hal ini sebagai ujung tombak penegakan keamanan, kenyamanan masyarakat itu harus mempunyai pernyataan-pernyataan, mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang membangkitkan rasa semangat anak buahnya di lapangan. Dan menimbulkan rasa percaya diri dalam rasa aman bagi masyarakat, itu menurut saya. Kalau saya bilang yang tahu dan yang merasakan tindakan preman itu ya korban. Korbannya. Makanya saya bilang dari tadi, korban yang melapor kepada polisi, mau ke polsek, mau ke polres, mau ke polda, itu pihak polisi harus mengambil tindakan hukum terhadap pelaku yang membuat masyarakat itu terancam ataupun diperas ataupun pokoknya udah pelanggaran hukum. Itu yang selama ini tidak dilakukan. Daripada Satgas nanti salah nangkap. Jadi pandangan lain akhirnya nanti menuhin departemen tempat penampungan sosial. Dan di sana juga bukan dididik. Nantinya itu kembali lagi apakah Satgas ini tiap tahun akan dibentuk, tapi tindakan hukum yang diperlukan. Lebay akhirnya. Yang diperlukan sekarang itu tindakan hukum dari kepolisian setiap korban yang melapor terjadi tindak premanisme. Benar ya. Jadi diskusi kami ini tidak akan bisa merubah apa yang terjadi di luar sana. Tetapi diskusi kami ini memberikan masukan, memberikan wahana baru bahwa berdasarkan data empiris kami bisa digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih efektif dan konsisten tak melakukannya. Maka kita semua masyarakat juga perlu dilibatkan secara langsung untuk mencegah segala bentuk aksi premanisme di sekitarnya. Halo Indonesia, jangan lupa share, subscribe, like, comment. Sampai ketemu pada video berikutnya. Merdeka. Salam Indonesia.